Oke guys, sekarang kita belajar bagaimana cara menggambar sebuah grafik yang dimana di situ terdapat fungsi linear dan fungsi kuadrat. Kalau jenisnya seperti ini ya, ada linear dan kuadrat, kita kerjakan satu-satu dulu ya. Ini dulu baru ini. Nah, teman-teman juga masih ingat ya bagaimana cara menggambar grafik fungsi linear ya. Kita tulis dulu fungsinya. X tambah 2y sama dengan 4. Cara menggambarnya kita wajib mencari perpotongan terhadap sebuah x-nya. Maka nilai y-nya 0 ya. Nah, ketika y-nya 0, kita mendapatkan nilai x-nya sama dengan 4. Nah, atau kita dapat koordinat titiknya adalah 4,0. Kemudian perpotongan terhadap sumbu y, nilai x-nya sama dengan 0. Nah, ketika x-nya 0, y-nya berapa? Y-nya 2. Maka dapatnya 0,2. Nah, ini kita keep dulu ya. Kita keep dulu, nanti kita jadikan satu dengan fungsi kuadratnya. Sekarang kita fokus ke fungsi kuadratnya. Y sama dengan x kuadrat dikurangi 3x tambah 2. Y sama dengan x kuadrat dikurangi 3x tambah 2. Sama, kita mencari perpotongan terhadap sumbu x, maka nilai y-nya 0. Ketika y-nya 0, berarti kan bentuknya menjadi gini. 0 sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2. Nah, ini kan kita bisa mencari akar-akarnya ya. X, di sini 2, di sini 1, di sini negatif ya. Ini 0. Nah, kita mendapatkan x sama dengan 2 atau x sama dengan 1. Sehingga koordinat titik yang ada adalah 2,0 atau 1,0 ya. Jadi ada 2 nih. Nah, kemudian setelah kita mencari perpotongan terhadap sumbu x, kita mencari perpotongan terhadap sumbu y. Nah, sumbu y ya. Maka y-nya ketika berpotongan terhadap sumbu y, maka x-nya yang 0. Ketika x-nya 0, ini y sama dengan 0 tambah dikurangi 0, 0 tambah 2, 2. Maka y-nya sama dengan 2 atau titiknya 0,2. Nah, setelah kita mendapatkan perpotongan terhadap sumbu y dan sumbu y, kita mencari apa? Iya, sumbu simetrisnya. Sumbu simetris ya, sumbu simetris. Rumusnya apa? Untuk absis ya, absis x ya, berarti rumusnya adalah min b per 2a. Nah, sekarang kita lihat min b per 2a. B-nya berapa? B-nya 3. A-nya berapa? A-nya 1. Ya, berarti min 3 per 2 dikali negatif. Berarti 3 per 2 ya. Jadi negatif dikali dengan negatif 3 per 2 atau sama dengan 3 per 2. Nah, cara mencari ini kan absis ya, atau kan absis dan ordinat atau untuk x, y. Ini baru kita dapatkan nilai x-nya. Y-nya gimana? Nah, y-nya adalah kita mencari dengan mensubstitusikan ke dalam bentuk ini. Nah, gitu ya. Jadi bentuknya y sama dengan x kuadrat min 3x ditambah 2. Ketika kita masukkan x-nya 3 per 2 ke sini, nanti kita akan dapat y-nya. Berarti y sama dengan 3 per 2 kita kuadratkan dikurangi 3 per 2. 3 dikali 3 per 2 ditambah 2 ya. 9 per 4 dikurangi 9 per 2 ditambah 2. Nah, jadinya gimana nih? Kita samakan penyebutnya semua ya. Y sama dengan 9 per 4 dikurangi 18 per 4 ditambah 4 per 2 gitu ya. 4 per 2 8 per 4 ya, tambah 8 per 4. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkan aja semuanya. Ini jadi negatif 10 ditambah 9 berarti negatif 1 per 4 ya. Y-nya dapatnya negatif 1 per 4. Nah, dari sini kita udah dapatkan koordinatnya ya, atau titik puncaknya. Berarti kalau kita hubungkan x-nya 3 per 2, y-nya negatif 1 per 4. Nah, gini. Ini titik puncaknya. Kemudian ini perpotongan terhadap sumbu x-nya, itu perpotongan terhadap sumbu y. Sekarang kita masukin koordinat-koordinatnya itu ya. Nah, sekarang kita pertama masukin dulu yang linear. 4,0. Misalkan 4,0 itu di sebelah sini ya. Sebelah sini 4,0. Ya, ini 4,0. Kemudian 0,2 di sini. Nah, di sini 0,2 ya. Nah, sekarang kita hubungkan titik ini dengan garis ya. Nah, garisnya seperti ini. Oke, ini adalah grafik fungsi untuk bentuk x tambah 2y sama dengan 4. Nah, sekarang gimana kalau misalkan yang ini, yang fungsi kuadrat ini, kita punya titik apa aja tadi? 2,0 dan 1,0. Nah, sekarang kita masukin tuh 2,0 misalkan di sini 2,0 dan di sini adalah 1,0. Oke ya. Nah, sekarang kita melihat titik puncaknya berapa? Titik puncaknya adalah 3 per 2, negatif 1 per 4. Kira-kira di sini ya, kita masukkan di sini negatif 3 per 2 dengan negatif 1 per 4, kira-kira di sini ya. Kita mengira-ngira saja di sini. Nah, kemudian apakah ada titik lain? Ternyata ada 0,2 perpotongan terhadap sumbu y. Nah, 0,2 itu di sini juga ya. Jadi pas kebetulan sama bentuknya gitu. Nah, sekarang tinggal kita
membuat kurvanya. Nah, ini tinggal dihubungkan aja sebenarnya guys ya dengan garis. Nah, kebetulan saya menggunakan ini karena lebih gampang ya cara menggambarnya ya. Jadi di sini kita punya kurvanya seperti ini. Ini saya tarik garis ke sini. Oke. Kemudian dia ke sini. Oke. Mungkin ada agak sedikit kesusah ya. Lebih baik kita menggambar secara manual saja. Nah, di sini kurvanya kurang lebih seperti ini. Dan ini ke sini yang melewati titik tadi ya. Ini kalau bagus dia akan membentuk V lengkung sempurna seperti ini ya. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi cara menggambar grafik fungsi kuadrat itu seperti itu. Jadi kita harus mencari dulu potongan terhadap sumbu X dan sumbu Y, kemudian mencari sumbu simetrisnya untuk absisnya, kemudian kita mencari ordinatnya dengan mensubstitusikan absis itu ke persamaan fungsi kuadratnya. Gitu ya. Jadi untuk menggambar grafiknya seperti ini. Bisa ya? Oke guys, sekarang kita ke soal gimana caranya membaca sebuah grafik fungsi menjadi sebuah persamaan. Kalau di sebelah sini kan kita belajar mengenai cara menggambar dari sebuah persamaan menjadi grafik fungsi. Nah, ini dibalik ya. Caranya gimana? Caranya sama, hanya saja ketambahan fungsi kuadrat ya. Nah, kita tahu bahwa mencari dulu persamaan garis untuk fungsi linearnya dulu, karena itu yang paling gampang ya guys. Teman-teman boleh pakai gradien, boleh juga pakai yang Y dikurangi 1 itu ya, per Y2 dikurangi 1. Nah, sekarang kita kumpulkan dulu titik-titiknya yang linear ya. Dia berpotongan terhadap sumbu Y di titik 0,2 dan berpotongan terhadap sumbu X di titik 4,0. Ini kita anggap ini X1, Y1, ini X2, Y2. Nah, sekarang kita menggunakan gradien deh mencarinya ya. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y2 nya 0, Y1 nya 2 per X2 nya 4, X1 nya 0. Berarti sama aja dengan negatif 1 per 2. Nah, ini gradiennya ya guys. Nah, sekarang gimana cara mencari persamaannya? Kita menggunakan bentuk yang Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Nah, sekarang X1, Y1 nya mana? Nah, teman-teman boleh pakai ini atau yang ini ya. Saya pakai ini sesuai nama awal. Y dikurangi 2 sama dengan negatif 1/2 dikali X dikurangi 0. Semua kita kalikan dengan 2. Jadi 2Y dikurangi 4 sama dengan negatif X. Atau bentuk ini sama aja dengan 2Y tambah X sama dengan 4 gitu ya. Jadi bentuknya itu seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa mencari entah itu menggunakan cara Y2 dikurangi 1 per X, Y dikurangi 1 per Y2 dikurangi 1 sama dengan X dikurangi 1 per X2 dikurangi 1 itu juga bisa. Oke guys, tadi kan kita udah mencari persamaan garis untuk gambar garis lurus ini ya. Kita mendapatkan fungsi 2Y tambah X sama dengan 4. Nah, sekarang gimana kita mencari persamaan fungsi bentuk kuadratnya untuk kurva parabola ini? Nah, kita bisa menggunakan rumus yang mana guys? Nah, di sini kan kita tahu bahwa titik puncaknya adalah 2,4 ya. Di sini kan titiknya 2,4 dan dia berpotongan di titik 0,0 dan 4,0, 4,0 dan 0,0. Teman-teman bisa menggunakan yang bentuk rumus jika diketahui titik puncak dan satu titik yang dilalui kurva tersebut. Nah, kita bisa menggunakan titik 0,0 atau 4,0 dengan puncak 2,4. Misalnya kita pakai puncak 2,4 dan 0,0 ya guys ya. Nah, rumusnya ini ya, ketika tahu titik puncak, puncaknya adalah 2,4 dan melalui titik 0,0. Nah, pertama kita mencari A-nya dulu. Nah, XY, Y di sini dengan X di sini adalah miliknya ini, X, Y. XP dan YP itu miliknya di sini, XP di sini YP. Nah, tinggal kita masukin aja. Y-nya berapa? Y-nya 0 sama dengan A dikali 0 dikurangi XP-nya 2 dikuadratkan ditambah 4. Nah, sekarang jadinya gimana nih? 0 sama dengan 4A ditambah 4. Negatif 4 sama dengan 4A. Negatif 1 sama dengan A. A-nya sudah dapat. Sekarang tinggal kita mencari persamaan kuadratnya. Gimana caranya? Nah, caranya tinggal kita masukin ke sini, tapi Y dan X-nya kita biarkan aja, nggak usah diganti dengan 0,0. Hanya XP dan YP-nya saja diganti dengan 2,4. Berarti jadi gimana nih? Y sama dengan negatif 1 dikali dengan X dikurangi 2 dikuadratkan ditambah 4. Oke, jadinya gimana nih? Y sama dengan negatif 1 dikali dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 ya, ditambah 4. Nah, jadinya Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4X dikurangi 4 ditambah 4. Atau betulnya jadi Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4X. Nah, ini ya. Ini adalah grafik fungsi kuadrat yang mana memiliki gambar seperti ini gitu.
Jadi bisa ya cara membaca dari sebuah grafik fungsi kuadrat, kemudian teman-teman disuruh mencari bentuk persamaannya. Gitu ya guys. Oke guys, tadi kan persamaan. Sekarang kalau kita belajar mengenai pertidaksamaan, di mana saya mempunyai gambarnya ini, tapi saya mempunyai daerah HP-nya tuh ini. Nah, yang saya arsir dengan warna merah ini DHP-nya. Jadi selain di luar ini, itu bukan DHP ya. Jadi ini DHP-nya. Cara mencari sistem pertidaksamanya gimana guys? Nah, kita tahu bahwa titik kita udah mendapatkan fungsi atau persamaan dari garis dan kurva ini ya, dimana kita bisa menuliskan persamaan garisnya adalah 2y ditambah x sama dengan 4. Kemudian kurvanya adalah y sama dengan negatif x kuadrat tambah 4x ya. Y sama dengan negatif x kuadrat tambah 4x. Nah, sekarang kan kalau persamaan linear kan tinggal kita buat garis, kemudian kita lihat perpotongannya di titik berapa gitu kan. Tapi di pertidaksamaan kita berbicara mengenai daerah. Nah, sekarang kita lihat daerah yang diarsirkan di sini. Cara menentukan tanda ketaksamaannya sama seperti kita belajar mengenai sistem persamaan linear ya, yang mana kita tinggal melakukan uji titik. Nah, kemarin kita sering uji titiknya di 0,0. Sekarang kita lihat daerah ini kan dilewati banyak sekali titik. Kita ngambil salah satu. Contoh, saya mengambil titik 2,2 yang di dalam arsiran di sini. Kalau teman-teman mau ngambil titik 3,2, asalkan dia di dalam sini, itu tidak masalah ya. Misalnya kita ngambil 2,2 dan kita masukkan ke soal ini, bunyinya menjadi seperti gimana? 2y ditambah x sama dengan 4. 2 dikali 2 kan 2,2 ya. Titiknya saya tuliskan sini 2,2. Berarti x-nya 2, y-nya 2. 2 dikali 2 ditambah 2 sama dengan jangan sama dengan titik-titik 4 ya. Nah, jadi 4 tambah 2 titik-titik 4, 6 titik-titik 4. Nah, 6 itu nilainya apa? Kan lebih dari atau sama dengan dari 4 kan. Maka bentuk ketaksamaannya kita menggunakan tanda lebih dari atau sama dengan, atau bentuk modelnya menjadi 2y ditambah x lebih dari atau sama dengan 4. Nah, ini adalah bentuk yang mana nilai DHP-nya adalah di atas garis ini, ya. Makanya sesuai di sini. Nah, kemudian titik 2,2 tadi kita juga bisa masukin ke dalam bentuk fungsi kuadrat ini. Nah, jadi gimana nih? Kan titiknya 2,2 nih. X-nya 2, Y-nya 2. Berarti 2 sama dengan negatif 4, ya kan, 2 dikuadratkan ya. Negatif 4 ditambah 8. Nah, sekali lagi ya, di sini saya suka keliru nih di sini. Harusnya bukan 2 sama dengan, tapi kita buat titik-titik ya. Nah, 2 titik-titik negatif 4 tambah 4. 2 titik-titik positif 4. Nah, nilai 2 itu kurang dari atau sama dengan dari positif 4. Maka bentuk sistem pertidaksamaannya atau bentuk pertidaksamaannya adalah nanti jadinya gini. Y kurang dari atau sama dengan negatif x kuadrat ditambah 4x. Nah, gitu ya. Jadi cara membaca sebuah gambar di mana di situ kita disuruh menentukan pertidaksamaannya dan ada daerah HP-nya di situ adalah caranya seperti ini. Kita tentukan dulu persamaannya. Setelah udah dapat persamaannya, kita ngambil sembarang titik yang ada di dalam daerah HP-nya itu atau dalam daerah arsirannya itu, kita ambil satu. Kita ujikan ke soal. Nah, caranya seperti ini. Jadi bisa ya memahami bagaimana cara mencari persamaan ataupun pertidaksamaan dari sebuah gambar yang diberikan. Gitu ya guys ya.